Ini saran ya. Saya tidak tahu yang tanya ini calon ustazah atau sudah jadi ustazah gitu ya. Calon ya, baik. Sudah lulus mau jadi ustazah. Alhamdulillah sudah lulus jadi ustazah. Berarti juga sama dengan ini. Pertama gini saran. Ustadz atau calon ustadz, ayo kita jaga marwah kita sebagai ustadz. Itu bahan utama kita, marwah, kehormatan kita. Jelas ya? Begini saya katakan, saya tidak membeda-bedakan, cuman akan membanding-bandingkan. Ya, boleh, tidak seperti Farel yang mengatakan ojo dibanding-bandingki. Nah, kita harus membanding-bandingki kita. Ini saya bicara laki-laki aja dulu ya. Walaupun ini jawaban untuk penanya perempuannya. Saya ingin membanding-bandingkan dan mohon maaf bila saya banding-bandingkan ini ada di sini. Mohon maaf sebelumnya. Bukan niat apa-apa, cuman ingin supaya tadi kan usia saya lebih muda daripada calon murid saya kan itu kan. Jadi pasti harus dibanding-bandingkan kan gitu kan. Sebagai seorang santri. Kalau Anda datang ke bagian ini dengan jubah kalian, kalau saya dengan sarung saya gitu ya. Dibandingkan dengan Anda datang ke sini pakai celana panjang, tidak berpeci, Anda sekarang berpeci. Maka saya katakan marwah kalian lebih baik daripada marwah yang hadir tanpa peci dan pakai celana panjang. Di sini saya tidak bicara halal haram ya, tapi marwah. Kalau ada yang hadir pakai celana panjang tidak berpeci, sebelahnya ada yang hadir pakai celana pendek, tidak pakai baju, hanya kaos seperti saat main bola. Maka marwah yang pakai celana panjang tidak berpeci jauh lebih afdol daripada mengaji pakai seragam bola. Itulah marwah dalam masyarakat. Kalau kita sebagai seorang ustadz pandai menjaga marwah kita sebagai ustadz, krops ustazah, intansi ustazah kita jaga, maka siapapun orang akan mengatakan ini ustazah yang betul-betul terpercaya, betul-betul menjaga marwahnya, maka orang akan segan walaupun usianya lebih tua. Tapi tatkala Anda mau ngajar Quran, Anda hanya menggunakan celana panjang tanpa peci. Tidak aib di masyarakat, tapi tatkala Anda mengajar Al-Quran menjadi aib. Paham ya? Kalau kita menggunakan mazhab yang lain ini ya, bahwa aurat laki-laki, saya katakan laki-laki saja, aurat laki-laki itu ya, ada yang mengatakan dalam mazhab-mazhab itu hanyalah as-sawataini, hanya kedua kemaluan depan dan belakang. Dalam bahasa fikih, qubul dan dubur. Itu yang wajib ditutupi. Maka dalam mazhab tersebut, andai kata saya ikut mazhab itu, saya hanya pakai celana pendek, main bola itu loh. Kemudian saya tidak pakai baju, tidak pakai celana panjang, saya sholat sah. Tapi kira-kira kalau Anda calon ustadz diminta untuk jadi khatib Jumat, dan Anda mengatakan saya mengikuti mazhab yang mengatakan bahwasanya yang wajib aurat ditutupi bagi laki-laki hanyalah bahasa fikih, mohon maaf, qubul dan dubur ditutupi, Anda khutbah Jumat dan ngimami Jumat. Gimana kira-kira makmum Anda? Kalau saya jadi makmum, saya keluar, saya ambil batu, saya lempar, ini orang gila ini. Jadi kadang-kadang fikih itu perlu adab, walaupun fikih itu ada halal dan haram.
Begitu. Itulah saya katakan marwah. Jadi krops ya, atau jadi suatu instansi keustatan itu ada. Dan ini tidak bisa dipelajari dalam kitab-kitab kecuali dari keterangan asatidzah, ustadz-ustadz. Ini pantas tidak pantas, pantas tidak pantas, pantas tidak pantas. Begitu. Jadi kepantasan sebagai seorang ustadz ini perlu ditampakkan di masyarakat yang mau diajar tadi itu. Ini saran. Saya sudah mengamalkan itu semuanya. Saya sudah mengamalkan itu semuanya. Mohon maaf. Dulu tatkala saya muda juga pakai celana, pakai peci biasa, peci Nusantara begini. Ya saya di masyarakat biasa-biasa saja gitu. Tatkala saya mulai dipanggil ustaz, apalagi alhamdulillah agak tua dipanggil kiai gitu. Saya ya harus menyesuaikan diri, bukan karena apa itu. Saya harus pakai sorban, saya harus pakai imamah, saya harus pakai putih-putih. Agar orang yang saya ceramai, karena kita dunia ceramah pendidikan ya, mau mendengarkan saya. Apa gunanya? Kayak tadi itu sekarang ini saya suruh ceramah 2 jam, gak ada yang dengerin. Ini juga orang gila yang ngomong ini ya. Tapi dengan apa yang saya tampilkan, ini mohon maaf ya, bukan ria, bukan apa, karena sesuai dengan pertanyaannya. Dengan apa yang saya lakukan, saya menghormati ilmu, saya menghormati majelis, saya menghormati kawan-kawan yang ada di sini. Maka saya harus menggunakan imamah, saya menggunakan sorban, rida, saya harus menggunakan baju putih, takwa pun demikian. Padahal kalau saya sekarang pakai baju pendek, batik lah, siapa yang mau protes? Nggak ada yang protes. Tapi itu bukan berarti saya tidak bisa menghormati majelis ini. Marwahnya jadi hilang, kurang dipercaya, kurang kredibel. Paham ya? Nah ini Ustaz. Jadi anjuran saya kepada siapapun yang calon ustadz-ustadz ini, jangan sembarangan hidup. Kalau kepingin jadi ustadz, ayo dijaga marwahnya. Saya sangat cocok dengan pakaian. Coba boleh berdiri, Anda boleh berdiri. Ini yang mulai dari saya bidik ini, saya TO. Nah ini marwahnya paling bagus untuk saat sekarang. Peci putih, ada jubah putih atau gamis putih. Nah, cukup untuk sebuah kemasan dakwah. Baik, terima kasih. Jelas? Ini kemasan dakwah. Mudah-mudahan Anda pertahankan, ya, pertahankan sampai besok jadi ustadz ya kayak begini ini. Kalau gitu kan. Anda belum haji aja kalau pergi ke pasar panggil Pak Haji gitu. Tinggal amin. Daripada belum haji, tidak pernah kalau haji 30 tahun nanti baru bisa haji. Lumayan panggil Pak Haji kan gitu. Alhamdulillah amin. Ya Zat ya. Baik silakan. Kemudian tutur kata ya. Tutur kata di dalam menyampaikan ilmu juga perlu dipelajari. Jangan terlalu kaku, maksudnya keras boleh keras tapi ada candanya sehingga yang diajak bicara walaupun lebih tua itu seneng, kita bisa diterima, makbul indahum kan begitu ya. Ini juga perlu sekali ini. Saya tahadutsan bin ni'mah lagi. Jadi saya duduk dengan Syekhona Al-Ustadz Syekh Abu Bakar Ba'asyir kan gitu kan ya. Saya duduk waktu ini. Setelah saya ceramah turun, beliau mengatakan terima kasih, Masya Allah, manfaat sekali. Saya terenyuh hati saya. Beliau itu orang tua, hidupnya jauh lebih lama, pejuang dan segala, walaupun dulu pernah sama saya bersama-sama. Tapi kan saya merasa anak muda. Beliau orang tua. Tapi apa? Mungkin dengan saya menyampaikan keilmuan, dengan apa yang saya lakukan, mungkin dengan seragam saya, ya. Mungkin ini namanya kalau orang jualan apa namanya Ustaz? Namanya kemasannya baik. Sehingga beliau pun berterima kasih. Berarti apa? Ucapan saya didengarkan oleh banyak orang, termasuk orang yang jauh lebih tua daripada saya. Mungkin beliau mengatakan marwahnya fulan ini bagus, diterima jadi. Begitu. Gitu saja. Baik.